Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, Pak suara saya sudah terdengar? Waalaikumsalam pagi Bu. Oke. Oke, kita akan lanjutkan tutorial bab satu ya. Eh, dari nomor, oke saya ini dulu ya, share screen dulu. Oke. Dari nomor satu dulu ya, yang belum adalah yang F, H, dan I ya. Oke, kita mulai saja ya. Garis X sama dengan negatif satu adalah asimtot tegak dari fungsi fx sama dengan x min satu per x kuadrat min satu. Karena apa? Karena, ya berarti kita harus cek limit ya. Misalkan mau limit kanan gitu ya. Limit kanan berarti ya kita eh, hitung ya. Kayak di sini aja lah ya. Oke, soalnya saya ini dulu. Ini harus ngecek limitnya ya. Oke, berarti kita harus cek dia limit kanan atau kiri. Misalkan limit kanan ya, limit X mendekati min satu dari kanan, dari itu ya, eh, X min satu per X kuadrat min satu ya, ini eh, kalau kita faktorkan gitu ya, ini akan menjadi bawahnya X min satu kali X plus satu. Ya, ini kita bisa coret si X min satunya ya. Jadi kita akan dapat limit X menuju min satu kanan dari satu per X plus satu. Nah, ini X mendekati satu min satu dari kanan itu artinya dia dekat dengan min satu tapi lebih besar ya. Jadi nilainya sekitar min 0,99 lah gitu ya. Sekitar 0,9999 terus. Nah, ini kalau disubstitusikan ke sini itu jadinya penyebutnya itu hampir nol, tapi nilainya positif ya karena dia lebih besar dari min satu. Ya, jadi itu hampir nol tapi positif ya. Ini jadi nilainya ya nol positif ini ya, gitu. Jadi satu dibagi ya nol positif gitu ya. Ini dia dibagi dengan sesuatu yang sangat kecil kan jadinya tahingga, tapi tahingganya tahingga yang positif ya. Karena atasnya positif, bawahnya negatif. Jadi hasilnya tahingga. Berarti ini jawabannya adalah ini ya. Karena limit X menuju min satu kanan dari fx, ini hasilnya tahingga ya. Kalian kalau mau ngecek dari limit kirinya juga boleh ya. Tidak apa-apa. Oke, ada komentar atau pertanyaan untuk yang ini? Oke. Berarti di sini eh yang satu lagi ya. X sama dengan satu. Berarti kita bisa hitung limitnya ya. Menuju satu. Ini sih gak perlu kiri kanan sama aja ya. Itu langsung aja satu per X plus satu ya. Kalau dimasukkan jadinya eh, hasilnya adalah setengah ya. Gitu. Dia bukan plus minus tahingga ya. Seperti itu ya. Jadi jawabannya karena limit X menuju satu dari fx tidak sama dengan min plus min tahingga. Seperti itu ya. Oke. Untuk yang ini ada komentar atau pertanyaan? Oh, ini maaf, ini satu ya. Tidak ada? Oke, masih mudah ya. Kita lanjutkan kalau begitu ke yang H ya.
Jika FC sama dengan satu dan limit T menuju CFT sama dengan satu, maka F titik-titik di C. Apa itu? Nilai fungsi sama dengan nilai limit ya. Maka F-nya Kontinu, Bu. kontinu ya. Ke yang I. Diketahui F kontinu pada selangtup AB. Jika FA kurang dari satu dan FB lebih dari satu, maka berdasarkan teorema nilai antara, terdapat C anggota apa? C anggota Oh, A, koma B, Bu. A, B ya. Sehingga yaitu jadi FC Oh, sama dengan sama dengan satu. satu. Sini W-nya satu ya, gitu. Oke, yang nomor satu FHI ada komentar atau pertanyaan? Sudah oke ini? Oke, kita lanjut ke nomor 12 dan sampai 24 ya. Oke, 12. Oke, nanti yang kita cari yang bisa kita bahas secara lisan. Oke. Nomor 15 ya. Maaf Bu, Oh izin ya? bertanya. Hmm? Yang bagian I tadi, bukannya harusnya kurung siku ya Bu? Kurung buka kalau di teoremanya Oh baik Bu, ya. terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, nomor berapa tadi? Nomor 15. Oke, ini ya. Diberikan fungsi G dengan grafik sebagai berikut ya. Tentukan semua interval di mana fungsi G kontinu. Berarti ini kita harus buang ini ya. Kita harus buang yang dia tidak kontinu ya. Berapa saja yang dibuang? Yaitu min 2 ya. Kita buang. 2 juga kita buang ya. 4 juga, 6 juga ya. Di 8 juga ya. Jadi itu eh, yang kita buang itu ya. Nah, berarti dia kontinunya di eh, min 4 karena dia paling ujung dia boleh kontinu kanan ya. Dia kontinu kanan di situ ya. Min 4 sampai min 2 ya. Min 2-nya nggak ikut digabung dengan min 2 sampai 2 gabung dengan 2 sampai 4 digabung dengan 4 sampai 6 gabung 6 sampai 8. 8-nya nggak ikut ya, karena dia nggak kontinu kiri gitu ya. Jadi seperti itu. Ya kita tinggal kita buang aja yang mana tidak kontinunya ya. Begitu. Oke, ada komentar atau pertanyaan? Silahkan. Untuk nomor 15, tinggal lihat itu aja ya. Sudah oke ini 15? Oke, kita cari lagi yang bisa kita kerjakan secara lisan. Oke, nggak ada. Oke, kalian boleh pilih antara nomor 12 sampai nomor 24. Mau bahas nomor berapa? Silahkan. Mau yang Bu, mana? 17, Bu. 17. Oke, ini ya. Tentukan konstanta A, B, dan C sehingga fungsi ini kontinu di setiap bilangan real. 17 ya. Kita lihat siapa yang sudah mengerjakan nomor 17. Alvin. Oke, kita lihat pekerjaannya Alvin ya. Christian Alvin. Mantap. Nomor 17. 17. Oke.
Oke, pertanyaannya adalah ini ya apa eh tutukan ABC sehingga dia kontinu di setiap bilangan real ya. Nah, di sini untuk kan sebelumnya kita harus oke yang harus kita curigai adalah yang perbatasan ya. Berarti itu ada nol, ada 2 yang harus kita tinjau. Tapi kita juga ini kan maunya nggak di suatu titik ya, tapi dia maunya di seluruh bilangan real. Jadi kita harus sebutkan juga bahwa dia di selain nol dan 2 itu dia continue ya. Jadi kita sebutkan bahwa G continue di ini ya. Oke, mungkin Diana tulis juga ininya ya. GT G continue GT sama dengan C min cos T per T continue di ini ya eh minta hingga sampai nol gitu ya. Udah gitu yang nol sampai 2 juga ini ya karena dia ini ya trigonometri gitu ya dan dia ya continue kan ya di ininya ya di seluruh di ininya ya. Dia kan tidak terdefinisinya hanya di nol. Jadi diminta hingga sampai nol, nolnya nggak ikut, dia continue. Terus juga ini ya GT sama dengan AT kuadrat min T plus 2B juga dia continue di 0 sampai 2 ya, karena polinom ya. Oke. Nah, kemudian di eh itu juga yang bawah ya. GT sama dengan T tambah A tambah B tambah C juga dia continue di 2 sampai tak hingga ya. Ya karena polinom juga ya. Sebutkan yang selang yang lain ya. Nah, berarti yang belum tentu itu adalah yang harus diperiksa adalah nol dan 2 ya. Supaya dia continue di nol dan 2 berarti limit di 0 harus sama dengan nilai fungsi di nol ya. Begitu juga di 2. Nah, di sini mau diperiksa dulu oke. Limit T menuju nol. Oke, limit T menuju nol dari kiri ya. Ini dari kiri kalau ini ya. C min cos T per T ini oh, kenapa diganti X? Oke, nggak apa-apa. Nggak masalah sih kalau diganti X juga ya. Oke, di situ limit X tuju nol dari kiri, 1 min cos X per nol. Ini hasilnya nol kan ya? Tunggu. Satu. Kok 1 min cos X? Oke. Oh, kalau C-nya 1 dia 0 ya. Oke. Nah, ini kalau ini kayak gimana? Ya, berarti kita bisa ubah jadi ini ya. Sebentar tuh C min cos T ya. Tunggu-tunggu. C-nya 1. Oh, oke. Kita tinjau dulu deh yang kanan ya. Kalau yang kanan berarti limit kanan. Ya ini sekalian F0, sorry G0 sama dengan limit kanan ya. T menuju 0 kanan dari itu gitu ya. Dari AT kuadrat. Ini harus nulisnya yang benar ya. Min T plus 2B. Ini kan tinggal dimasukin gitu ya. Jadinya itu hasilnya adalah 2B. Oke. Nah, ini harus sama dengan ini ya. Limit eh, T menuju 0 kiri C min cos T per T ini harus sama dengan 2B ya. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk yang berikutnya di dua ya. Nah, kalau di 2 berarti ini kan dia limit oke, limit kirinya ya. T menuju 2 dari kiri kan ini ya, dari pakainya fungsi yang ini.
sama dengan, ya masukin 2 ya. Jadi itu 4A min 2 tambah 2B ya. Ini adalah yang limit kirinya. Nah, nilai fungsi dan sama dengan limit kanan, sorry G. G2 ini harus sama dengan limit kanan kan ya. Karena itu kan lebih besar dengan 2. Eh, sama ya limit kanan dengan nilai fungsi sama dia. T tambah A tambah B tambah C. Ini harus ya tinggal dimasukin berapa? 2 tambah A tambah B tambah C. Ya. Oke, nah di situ kita bisa eliminasi gitu ya. Oke, di situ eh ada 4 min A 2. Ya, oke kita hilangkan misalkan apa nih ya. eh ini kan itu harus sama dengan ini ya. Itu harus sama. Jadi 4A min 2 tambah 2B sama dengan 2 tambah A tambah B tambah C. Oke, ini yang bisa kita pindah ke kiri semua ya. Jadi 3A min B min C sama dengan 4 gitu ya. 3A min B min C sama dengan eh tunggu. Ya, betul itu ya. Oke, dari sini kita bisa dapat apa? eh itu ya. Oke. 3A min 2B. Hmm, oh. Oh iya. Ini yang atas ini yang C min cos T itu ya. Dia supaya punya nilai haruslah atasnya 0 ya. Soalnya kalau dia si atasnya tidak 0, maka akan jadi tahingga gitu ya. Atau minta hingga. Berarti di sini kita juga punya modal satu lagi bahwa limit T menuju 0 kanan C min cos T ini harus 0. Kita masukkan T-nya 0 jadinya C min 1 sama dengan 0. Dapatlah C sama dengan 1 ya. Jadi sebetulnya itu kurang keterangan aja. Supaya dia punya limitnya ada, atasnya harus 0. Ya, karena kalau atasnya tidak 0, maka limitnya tak hingga atau minta hingga hasilnya ya. Nggak punya limit. Jadi syaratnya yang atas dia harus 0. Berarti limit C min cos T ini harus 0. Sehingga diperoleh C min 1, 0. Jadi C-nya 1 ya. Ya udah kita masukin C-nya 1 ya. Jadi kita peroleh di sini C-nya 1 ya. Nah, kita akan dapat di sini kalau C-nya 1 kita akan dapat ini 0 ya. Ini kan limitnya kemarin 0 kalau C-nya 1 ya. Kalau C-nya 1 ini hasilnya 0. Jadi kita punya 0 sama dengan 2B. Jadi B-nya 0 ya. Oke ini ya. B-nya 0. Oke, nah kita punya set C-nya 1, B-nya 0, kita substitusi ya. Jadi 3A min 0 min 1 sama dengan 4. Jadi 3A sama dengan 5 ya. A-nya itu 5/3 ya. Begitu. Silahkan ada komentar atau pertanyaan? Mohon perhatikan penulisannya ya. Oke, ada pertanyaan? Sebenarnya kalian tuh kayaknya udah bisa, cuma nulisnya ya. Nulisnya yang perlu diperhatikan gitu. Ya, ini nggak pakai limit gitu ya. Ini mana limitnya ya? Kan syaratnya adalah nilai limit sebenarnya nilai fungsi. Ketika dia menuliskan limit, menghitung limit, ya tuliskan limitnya gitu ya, nggak cuma dimasukin nilainya aja. Oke, ada komentar atau pertanyaan? Ini sebenarnya jawabannya sudah betul, tapi ya minim penjelasan gitu ya. Silahkan ada pertanyaan atau komentar? Yang nomor 17 ini.
Sudah oke nih? Oke, kalau begitu kita coba bahas soal yang nomor yang lain. Oke, mau nomor berapa lagi? Silahkan. Misi Bu, mau tanya yang 16C boleh gak Bu? 16C. Boleh. Ini. Ya. Iya. Oh ya Bu, mau Hmm? tanya maaf kalau kuis itu jadinya kapan ya Bu? Maaf. Em, Mungkin minggu depan deh ya. Nah, Oke. bentar. Kalian tuh ruangannya enak yang di hari Senin ya. Jadi mungkin hari Senin. Ya, gak kita pakai hari Rabu. Rabu dia lebih sempit ya ruangannya ya. Jadi Hmm, yang hari Senin. Jadi insya Allah Senin depan deh ya. baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. 16C ya kita lihat. 16C. Markis Kido. 16C. 16. Mana 16? Oke. Ini ya. Kelihatan? Oke. Eh, Soalnya saya cek dulu. Di sini tentukan semua konstanta A sehingga fungsi-fungsi berikut continue setiap bilangan real. Fx sama dengan 2x kuadrat tambah A sin AX min A per X kuadrat min 1. Oke. Di sini dia nilai fungsi harus dengan nilai limit ya. Ini kurang loh. Ini harus ada ini ya. Harus sama dengan nilai fungsi. Ya, nggak cukup ini ya. Itu ada pengurangan nilai nanti ya. Ya yang tahun lalu gitu kalau nggak salah. Kalau nggak nuliskan cuma limit kiri sama limit kanan nggak sama dengan nilai fungsi itu ini ya ada pengurangan nilai di situ. Walaupun cuma nulis sama dengan F1 dikit banget. Tapi itu ada pengurangan nilai kalau nggak ditulis ya. Oke, limit dia F1-nya sama dengan limit kiri ya. Oke, limit kiri. Ini oh, ya ada ralat ya, ada ralat. Nggak tahu kalian udah dapat yang terbaru nggak? Jadi ini si yang sama dengannya itu di yang atas ya, yang 2x kuadrat plus A ya. Itu ada ralat soalnya ya. Oke. Jadi di sini ini F1-nya sama dengan yang ini ya. Sama yang ini ya. Oke. Jadi ini yang F1 yang dia sama dengan limit kiri dia akan sama kita hitung ya ini sama dengan kalau limit kiri pakai yang 2x kuadrat plus A. Kalau yang kanan pakai yang sin AX min A per X kuadrat min 1. Oke, yang kiri dimasukin jadinya 2 tambah A, yang kanan ini oke. Hei, ini pakai L'Hopital ya, nggak boleh ya. Kalian turunan aja belum belajar, ya, nggak boleh. Kan turunannya juga belum belajar. Oke, ini kalian teh APPK dapat matematik 2 nggak ya? Saya nggak tahu. Nah, eh FTMD kalian ya? FTMD dapatnya matematika 2C. Hmm, ada kayaknya ya, L'Hopital. Jadi di matematika 2 baru belajar L'Hopital ya. Di semester 1 ini nggak ada L'Hopital, nggak boleh. Ya, ini turunan aja belum belajar kalian ya. Oke, saya coba di sebelah sini ya. Oke, jadi ini untuk yang limit kanannya ya, itu kan kalau dimasukkan dia akan ini ya, kan kita mau bentuknya yang sin itu ya, sin AX min A, ya kita kalikan aja dengan ini ya, AX min A gitu. Ini kan kalau dimasukin satu, dia ini ya, dimasukin satu, dia 0 kan, ya. Oke, jadi ini kita kalikan, ini limit X menuju satu kanan ya, dari sin X min A per X kuadrat min satu. Biar muncul AX min A ya, biar jadinya sin AX min A per AX min A ya. Kita kalikan aja dengan AX min A per AX min A, gitu ya. Jadinya kita dapat sin AX min A per
AX min A dikali AX min A per X kuadrat min 1. Ya. Nah, ini syaratnya kan gini ya. Ini teoremanya kan begini nih. Teoremanya limit X menuju 0 sin X per X. Ini masih jauh dari itu. Nah, kita buat di sini, kita misalkan tuh AX min A-nya misalkan Y gitu ya. Misalkan Y adalah AX min A. Nah, kalau X yang menuju 1, ya, itu ya 1 kanan lah. Oke. Maka Y sama dengan AX min A ini menuju apa? Menuju Nol, Bu. 0 ya. Oke. Dia menuju 0. Nolnya 0 kanan ya. Gitu ya. Karena kan lebih besar dari 1 kan. A kali sesuatu yang lebih besar dari 1 dikurangi A ya dia 0 tapi nolnya 0 positif gitu ya. Oke, berarti di sini kita bisa ganti ini akan menjadi limit Y menuju 0 kanan sin Y per Y ya. Dan itu jadi limit X menuju 1 kalau ini ya. AX min A per X kuadrat min 1. Ya. Oke, yang ini jadi 1. Nah, yang ini gimana? Yang ini kita bisa faktorkan. A kali X min 1 per X min 1 kali X plus 1. Jadi limit X menuju 1 kanan. A per X plus 1 masukin. Jadi A per 2 ya. Oke, dapat sudah sampai sini ya. 2 plus A sama dengan A per 2. Jadi diperoleh ini dikalikan 2, kedua ruas 4 tambah 2A sama dengan A. Jadi 3A sama dengan min 4 ya. Jadi, oh udah nyambung sini ya? Enggak, enggak. Oh ke atas kah? Enggak, oke. Jadi ini eh, 3A. Oh sorry, pindah jadi A ya, maaf. A sama dengan min 4 ya. Oke, jadi dapat A-nya sama dengan min 4. Hati-hati ya, nggak boleh pakai L'Hopital. Ya, kalian turunan aja ini belum belajar. Nanti juga di UTS gitu ya, kan L'Hopitalnya belum belajar. Jadi nggak boleh ya, nggak boleh pakai L'Hopital. Oke, ada pertanyaan atau komentar sampai sini? Ya, silakan dilihat dulu. Kalau bingung ditanyakan. Sudah ini? Oke, silakan kalau mau nomor yang lainnya lagi, silakan. 12 sampai 24. Nomor 23, Bu, kalau Berapa? boleh. Berapa? Dua Dua. puluh tiga. Yang mana? Eh, Dua-duanya. 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 Oke, kita lihat 23. Arya Satya. Oke. 23 ya. Di bawah berarti ya harusnya. Oh, ini ya. Eh, oke, ini ya. Kelihatan segitu?
Oke, tunjukkan bahwa pernyataan berikut benar ya. 0, oke, mutlak X min 9 di antara 0 sampai 3 epsilon menyebabkan eh, mutlak akar X min 3 kurang dari epsilon. Ini kalau mau pakai cara yang kemarin dibuka mutlaknya itu agak susah. Kalau kemarin tuh ada udah bilangan ya, ini epsilonnya juga ya belum jelas berapa, bisa apa aja. Ini kita harus ada sedikit manipulasi gitu ya, sedikit trik gitu ya. Oke, nah kita punya yang kanan, kita mau yang kiri yang terjadi ya. Oke, kita lihat dia ngapain. Oke, punya mutlak X min 9 kurang dari 3 epsilon. Oke, mutlak X min 9-nya bisa kita akalin jadi ini ya. Jadi ini dulu nih. Ya, jadi ini kurang dari 3 epsilon. Gitu ya. Nah, itu kita kedua ruas bagi dengan mutlak akar X plus 3 ya. Supaya nanti akar X plus 3-nya hilang karena kita mau ini ya, karena kita mau mencari mutlak akar ini mutlaknya ini oh ya. Kita kan maunya mutlak akar X min 3. Jadi biar akar mutlak X plus 3-nya hilang ya kita bagi kedua ruas dengan mutlak akar X plus 3 ya. Pembaginya kan positif mutlak ya, jadi itu nggak masalah, nggak akan apa namanya mengubah tanda. Oke, kita bagi jadi seperti ini ya. Nah, eh ini bentar, setengah dari epsilon yang nilainya sangat kecil, lebih kecil lagi. Oke, kenapa setengah? Tunggu, kenapa itu jadi 6? Kenapa kurang dari dengan 6? Kenapa itu? Itu kenapa kurang dari apa namanya? Itu ini nih ya pertanyaannya, kenapa bisa kurang dari 6? Ini ada orangnya nggak? Arya Satya ada? Oh iya, Bu. Izin Ya, jawab. ya silahkan. Itu kan X-nya mendekati 9 ya, Bu ya? Apakah X-nya saya salah? ini X-nya X mutlak X min 9 kurang dari 3 epsilon. Jadi nilai X-nya kan mendekati 9. Jadi saya masukkan ke akar X. Jadinya 3 plus 3 gitu, Bu. Oh, oke, mungkin perlu ditulis ya. Oke, siap, Jangan Bu. ujuk-ujuk gitu ya. Oke, nggak tahu ini yang kamu maksud begini bukan ya. Jadi kan itu mutlak X min 9 ini 9 kurang dari 3 epsilon gitu ya. Terus jadinya ini ya, apa? eh min 3 epsilon X min 9 kurang dari 3 epsilon. Gitu. Terus eh oh, sebentar. Oh, oke, gini kali ya. Bentar. Kan ini ya mutlak eh oke. Mutlak X itu bentar ya, mutlak X sorry. eh akar X plus 3 itu kan dia lebih besar dari akar X gitu ya. Gitu ya. Berarti 1/akar X plus 3 ini kurang dari 1/akar X ya. Jadi ini kita bisa buat jadi 3 epsilon per eh, mutlak akar X gitu ya. Ya sebenarnya itu mutlaknya bisa hilang sih karena kan positif ya. Sebenarnya mutlaknya bisa hilang tapi nggak apa-apa lah. Jadi 3 epsilon per akar X gitu ya. Seperti itu. Terus kan ya tadi X min 9 jadi eh ya 3. Oke, bentar ya. Jadi X itu
Ini bukan ya. 9 kurang dari 9 plus 3 epsilon. Bentar. Bentar ya. Eh, ini dia mutlak akar X-nya ya. Mutlak akar X-nya dia akan kurang dari eh 3. Maunya dia ini kurang dari 3 ya. Oke, sebentar. Bentar ya. Bentar saya lupa. Tunggu, tunggu. Saya nyari ini dulu. Hmm, oke. Oke. Bentar, bentar. Saya lupa. Bentar ya. Saya nyari contekan dulu. Tunggu sebentar. Tunggu ya. Oh, oh, oke. Oh, salah. Harusnya gini, bukan si ininya ya. Bukan, oke, bukan segini ya. Tapi ini, ulangi lagi. Gini ya. Jadi, eh, akar X plus 3, dia lebih besar dari 3. Setuju nggak itu? Ups, sorry. Lah, oh, oke. Gue tutup. Setuju nggak itu akar X plus 3 eh, lebih besar, akar X tambah 3 lebih besar dari 3 ya? Bukannya harusnya lebih besar sama dengan ya, Bu? Oh iya, boleh sama dengan juga. Ya, pakai sama dengan juga boleh. Ya, bisa 0 ya. Oke. Seperti itu ya. Berarti 1 per akar X plus 3 ini kurang dari dengan sepertiga. Gitu ya? Gitu. Jadi ini kita bisa tuliskan sebagai ini ya. Si yang bawahnya itu kurang dari 3 gitu. 3 epsilon per 3. Seperti itu ya. Jadi ya ini epsilon. Ya, kira-kira seperti itu. Idenya begitu ya. Oke. Gimana? Ada komentar? Bisa akar X plus 3 lebih besar sama dengan 3 dari mana, Bu? Kan akar X itu paling besar ini ya, paling kecil 0. Ya, aku aja di sini. Akar X ini lebih besar dengan 0 kan? Kedua ruas tambah 3. Begitu. Oke, Bu. Ya, oke. Ada lagi? Itu yang A-nya ya. Ini yang B, mutlak X min 3 di antara 0 sampai min. Oke. Oke. Ini mutlak 1 per X min 1/3. Ini kita bisa buat seperti ini ya, disamakan penyebutnya ya. Sebenarnya kan ini gini ya, jadinya harusnya kan kalau kita beneran ini, jadinya kan eh, 3 min X gitu ya per 3 mutlak X. Tapi kan mutlak 3 min X dengan mutlak X min 3 sama aja ya. Oke, jadi itu boleh seperti itu ya. Nah, ini maunya kurang dari epsilon ya. Ini sebetulnya belum terjadi. Jadi maunya seperti itu ya. Nah, di sini diketahui ini kurang dari ini. Itu artinya ini ya, mutlak X min 3 kurang dari 1, mutlak X min 3 juga kurang dari epsilon per 6. Jadi dia kurang dari dua-duanya ya. Terus manfaatkan ini bahwa ini dia kurang dari 1. Jadinya X min 3-nya di antara min 1 sampai 1, sehingga X-nya di antara 2 sampai 4. Jadi mutlaknya itu paling ya lebih besar dari 2 ya mutlaknya ya kalau X-nya di antara 2 sama 4. Jadi itu si 3 kali mutlak X lebih besar dari 6 ya, betul ya, karena mutlak X-nya lebih besar dari 2. Jadi ini kalau dijungkir balikan jadi ini ya. Kalau ini nggak ada sama dengannya, ini juga nggak ada sama dengannya ya.
Oke, kita balik lagi ke sini. Itu jadinya kurang dari sama dengan mutlak X min 3 per 6. Ya. Nah, itu tadi eh, mutlak X min 3-nya kan kurang dari satu tuh ya. Jadi ini akan kurang dari satu per eh ini ya 6. Oh, tunggu. Eh oh, pokoknya kurang dari epsilon ya. Oh, oke, kita bisa manfaatkan ini ya. Kita bisa manfaatkan sifat yang ini ya. Bahwa X min 3 ini kurang dari epsilon per 6 ya. Jadi ini akan kurang dari epsilon per 6. Jadi ini akan kurang dari epsilon per 36 yang tentu saja ini akan kurang dari epsilon. Gitu ya. Seperti itu. Silahkan kalau ada komentar atau pertanyaan. Bagaimana? Oh, ini dia ternyata di bawahnya masih ada. Gak kelihatan, maaf. Oke. Hah? Cukup ya. Pilih delta berdasarkan epsilon. Oh, ini kita nggak perlu apa? Nggak perlu nyari delta ya, milih delta. Delta udah dikasih tuh. Satu atau eh, yaitu ya minimum dari satu atau epsilon per 6 ya. Jadi ini eh ya nggak perlu pilih delta gitu ya. Oke. Ada komentar atau pertanyaan nomor 2, 3 ini? Sudah? Oke, kita lanjut ke nomor yang lain. Silakan ada mau nomor berapa lagi? Mau nanya nomor 24 yang C, Bu. 24 yang C. Oke, kita lihat 24. 24. Rafa. Bawah pasti ya. Ah. Oh, C belum ya. Oke, yang lain. Kenan. Di atas sekarang ini di atas. Ini ya, 24. Belum ya? Oke, ya sudah. Itu lagi, kalau nggak ada kita bahas ini aja. Nathanael. Ini, belum ya? Oh, oke, udah kita ini Bu, aja ya. Bu, itu Ya, di depan itu udah kok, Bu. mana? Ini A, B, terus C-nya mana? Oh, ini It- nggak kelihatan C-nya. Ini ya. Oke, udah ada ya. Oke, kita lihat. Oke, 24C. Ini ya. Oke. Pertanyaannya, tentukan suatu delta positif yang memenuhi jika 0 kurang dari mutlak X min 1 kurang dari delta, maka mutlak Fx plus X plus 1 kurang dari 1/100. Petunjuk gunakan ketasamaan segitiga ya. Oke, jadi Fx plus X plus 1 ini bisa dibuat jadi kurang dari sama dengan ini ya berdasarkan si ketasamaan segitiga ya. Dan ini kan di situ apa namanya? eh Kalau dilihat soalnya itu kan gini ya. Kita punya ini.
0 kurang dari mutlak X min 1 kurang dari 3 epsilon. Ini berlaku kan di soal ya. Fx plus 2 mutlak dari kurang dari epsilon. Berarti kalau dia kurang dari delta gitu ya, maka ini akan mengakibatkan ini eh, kurang dari 1/3 ya. Berarti 1 delta per 3 ya. Kurang dari delta per 3. Berarti kalau kita punya itunya kurang dari delta gitu ya. Berarti ini eh, dia akan kurang dari tunggu, kenapa 1/200? Oh, oke. Oh, dibuat begini. Sebentar, kenapa dibuat seperti ini? Karena saya pakai biseksi Bu, biar nyari itu kan titik tengahnya dari Ah, satu ah, per. nah masalahnya kita di soalnya bersifat apa? Udah diketahui ini. Ini kalau ya takutnya nggak berlaku dia nggak berlaku setengah-setengah gitu. Makanya saya pakai fungsi minimal Bu di bawah. Oh, oke. Sebentar ya. Oke. Coba kalau dibuat seperti itu, misalkan berarti ini ya, berarti diasumsikan itu 1/200. Oke, jadi deltanya 3. Oh, oke, 3/200. 3 per epsilonnya jadi 3/200 gitu ya. Kalau epsilonnya 1/200, ini yang satu apa epsilon 1/200. Berarti di situ akan mengakibatkan 3 epsilonnya si deltanya di 1/2. Bentar. Epsilon 1 teh yang ini. Berarti deltanya 3 kalinya ya. 3 kalinya. Oke, yaitu adalah 3/200. Epsilon per 2. Oke, kalau kalau pakai yang kedua, ini jadinya si itunya epsilonnya 1/600 sepertiganya ya. Kalau ini berarti oke diambil yang terkecil gitu ya. Diambil yang terkecil karena kalau tadi datanya kita ambil ini udah diambil ini ya. Diambil datanya 1/200 sekarang benar nggak terpenuhi gitu ya. Kita lihat ya. Kalau benar nggak kalau 1/200 dia akan memenuhi. Berarti ini si fx kalau datanya 1/200 kita akan dapat epsilonnya adalah 1/600 gitu kan. Terus jadi ini akan kurang dari yang ini ya, akan kurang dari sama dengan 1/600 tambah 1/200 gitu ya. Hasilnya 1 tambah berapa? 3. 4/600 ini 1/150 ya. Betul dia kurang dari 1/100. Ya boleh seperti itu ya. Oke, ada komentar? Silahkan. Nah, boleh juga karena tadi diketahui itu ya. Jadi kan ini eh, apa namanya? Karena itu kurang dari delta gitu ya. Ini kurang dari delta. Ini yang itu delta per 3 gitu ya. Ini kan jadinya 4/3 delta. Nah, dia kurang dari 4/3 delta. Nah, supaya dia kurang dari 1/100 ya udah kita buat aja 4/3 deltanya kurang dari 1/100 gitu ya. Jadi deltanya ini kurang dari 3/400 gitu ya. Boleh seperti itu ya. Terus ya tunjukin kalau deltanya kurang dari 3/400, itu akan jadi kurang dari 1/100 gitu ya. Begitu ya. Silakan kalau ada komentar atau pertanyaan. Aman Bu, makasih ya Bu. Ya, Sama sama-sama. yang nomor 14 itu cara nentuin
kontinu terhapus dan tidak terhapus itu gimana ya? Oh, kalau eh nomor 14 ya. 14 terhapuskan dan tidak terhapuskan. Jadi yang terhapuskan itu adalah dia punya limit. Cuma masalahnya tidak sebenarnya nilai fungsi. Ya, jadi eh dia itu kontinu terhapuskan kalau dia punya limit. Sebetulnya limitnya ada. Cuma masalahnya adalah tidak sebenarnya nilai fungsi. Jadi makanya nggak kontinu. Begitu ya, kita bahas. Mau yang A, B, atau C? Yang C boleh, Bu. 14C. Daniel. Oke, kita lihat. Daniel. Oh, oke. Nah, ini fungsi tangga kan karena dibulatkan ke bawah sebenarnya ya, tapi dia tidak di setiap bilangan bulat ya. Dia kalau dia tidak kontinunya itu adalah di setiap kelipatan 3 ya. Kalau di X-nya 2 sih ada ya, X-nya 1 ada. Jadi dia tidak kontinunya bukan di setiap bilangan bulat kelipatan 3 ya. Gitu ya. Oke. Nah, oh ya udah bener. Oh, dia menjelaskan fungsi lantainya. Oke, ya fungsi lantai. Oke, bukan si X min 3-nya, bukan X per 3-nya ya. Jadi fungsi lantainya ya betul di setiap bilangan bulat dengan konstanta sepertiga maka tidak kontinu eh, di X dengan 3K ya. Oke. Jadi diskontinu di X dengan 3 dia secara loncatan. Kenapa loncat? Karena kan fungsi tangga tuh. Kalau fungsi tangga kan dia loncat, jadi dia tidak dia nggak punya limit. Ya, limit kiri tidak sebenarnya limit kanan. Jadi kalau yang C dia bukan eh ini ya, bukan bukan discontinue terhapuskan. Ya. Jadi kalau yang fungsi tangga enggak. Nah, sekarang kita sekalian deh yang A sama B gitu ya. Nah, yang A di situ dia tidak kontinunya di kita lihat ya, kalau di X-nya sama oke X sama dengan 2 dia limitnya itu kan jadi X per X plus 2 ya. Setengah. Limitnya setengah. Ini kalau di min 2-nya kiri apa kanan nih ya. Jadi jangan disatuin kayak gini ya. Jadi kalau yang kanan dia tak hingga ya. Kalau sorry. Kalau kanan dia minta hingga, kalau kiri tak hingga ya. Jadi dia yang ini tidak terhapuskan. Kalau yang ini karena limitnya nggak ada kalau di X dengan min 2. Sedangkan kalau di X sama dengan 2 dia limitnya ada yaitu setengah ya. Limitnya setengah sedangkan nilai fungsinya 5. Jadi nggak kontinu ya. Tapi ya limitnya ada. Jadi dia tidak kontinu terhapuskan ya. Begitu. Kalau yang di min 2 enggak ya. Karena syarat discontinue terhapuskan itu dia tidak kontinu tapi dia punya limit. Untuk di X sama dengan berapa tuh 2 dia limitnya ada ya. Jadi dia discontinue yang terhapuskan ya. Gitu. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Yang B, oke di satu limit kirinya 2 ya. Limit kanannya 1, limitnya nggak ada. Maka dia tidak terhapuskan. Yang B tidak terhapuskan ya. Yang terhapuskan hanya di nomor A yang X-nya sama dengan 2 ya. Gitu. Ada lagi komentar untuk nomor 14? Bu, Ya. kalau untuk evaluasi dia itu terhapuskan atau tidak, kalau saya tulis kayak gitu, boleh nggak Bu? Yang untuk X sama dengan min 2-nya saya nggak evaluasi dari kanan kiri, saya langsung tulis karena dia langsung plus minus Ah, infinity kan. karena gini kan kiri kanan beda ya. Jadi sebaiknya dipisah. Jangan plus minus gini. Dipisah aja.
Ya, Oke. limit X menuju min 2 kiri apa gitu ya. Terus yang kanannya apa? Jangan disatuin kayak kalau kayak gini kan kelas kesannya jadi kayak punya limit ya. Oh, Ya, terus yang oke nggak oke, Bu. jelas yang tahingga tuh yang kiri apa yang kanan gitu ya. Yang min tahingga kiri apa kanan gitu ya. Dipisah ya. Siap. Makasih, Bu. Ya sama-sama. Ibu ya kamu. Iya, Bu, Bukan. punya Oh, saya. oke ya. Ada lagi komentar silahkan. Sudah oke nih? Jadi gitu ya. Tidak kontinu terhapuskan tuh setidaknya dia punya limit sebenarnya. Nggak kontinu tapi dia punya limit ya. Oke. Oke, ada lagi silahkan mau bahas nomor berapa? Silahkan. 12 sampai 24 ya bahasanya kita ya. Silahkan. Ada lagi yang mau dibahas? Silahkan. Hmm. 'Silahkan mau bahas yang mana? Hmm? Nomor 20, nomor 20 yang Dua, AB. yang B. Oke. 20B. Monica. 20B. Ini oke ini ya. Oke. Ini. Pertanyaannya, hitung limit-limit berikut. Petunjuk gunakan kesamaan X eh, min 1 kurang dari. Oke, saya tulis dulu ya. Oh, ini udah ditulis. Ya, jadi ini ya, pakai gunakan ini katanya ya. Oke, limit X juta hingga ini floor dari X gitu ya, plus sin X per 2X plus 1. Oke, di situ berarti floor X tambah sin X itu akan kurang dari sama dengan X plus 1 dan lebih dari X min 1 ya, jadi X min 2 ya, betul? Terus dibagi ketiga ruas dengan X plus 2X plus 1. Ah, ini harus hati-hati ya, dia karena membagi dengan 2X plus 1 ya. Kita lihat di situ X-nya menuju Tahingga, jadi X-nya positif ya. Jadi 2X plus 1 ini positif gitu. Jadi di situ membagi dengan 2X plus 1 dia tidak ini ya, tidak mengubah tanda ya gitu. Oke, berarti kita limitkan yang kiri dan yang kanan ya. Yang kiri X min 2 per 2X plus 1 itu setengah ya. Ya, ini bisa pakai membagi dengan pangkat tertinggi gitu ya.
pangkat tertinggi dari si penyebut pangkatnya pangkat 1. Ya, jadi bagi dengan X, ya ini ya ditulis lah ya. Jadinya ya limit X menuju tak hingga dari X min 2 per 2X plus 1 ini bawah. 1 min 2 per X per 2 tambah per X jadinya 1 min 0 per 2 tambah 0 setengah ya. Begitu pula yang bawahnya ya sama ya, itu sama juga. Jadi X plus 1 per 2X plus 1 dibagi dengan pangkat tertinggi ya. 1 plus seper X, 2 plus seper X, jadinya ya setengah gitu ya. Karena pengapitnya setengah, jadi dia eh, yang tengah juga setengah ya. Begitu. Oke, ada pertanyaan atau komentar? Bagaimana? Sudah ini oke? Ibu, Ya, sudah? sudah. Oke. Oke, kita lanjut. Mau nomor berapa lagi? Silahkan. Bagaimana? Nomor berapa lagi? Kalau 12 bisa itu? Nggak ada masalah? 13 baik-baik saja. 15, 16, 18, 19. Ini 19 juga pakai TNA ya. 22 juga pakai TNA. Oh, nomor 22 tuh gimana caranya, Bu? Kalau 22. nilai galak mutlak itu. Oke, tentukan suatu interval dengan panjang seperempat yang memuat akar dari persamaan. eh oke. Jadi maksudnya jarak antara si akar yang asli itu, jadi kan selang nih. Ya, berarti kan kalau misalkan selang itu kan panjangnya seperempat. Maksudnya itu ya, maksudnya ya. Jadi kan kalau panjangnya seperempat, ya misalkan ini A sama B panjangnya seperempat ya. Ya. Nah, kan nilainya tuh ada di antara ini nih. Ya, dia paling paling jauh itu dia adalah di sini kan, di tengah-tengah. Masing-masing seperdelapan. Jadi antara nilai yang asli dengan nilai tebakan itu hampiran itu ya dia paling gede seperdelapan gitu ininya ya. Jaraknya. Begitu. Ya, Jadi taksiran. cari nilai yang intervalnya 1/4 aja, Bu. Mm. Jadi kalau misalkan contoh ini ya, ini kan belum, jadi misalkan ini 0, ini 1, sorry, seperempat gitu ya. Jadi kalau misalkan tebakannya hampirannya adalah 0 gitu ya. Hampirannya 0 kan paling jauh dia
Ya, taksiran ya. Oke. Dia paling paling jauh kan dia di 1/8 gitu ya. Eh bisa juga ya kalau kita 1/4 ya. Jadi oke. Iya ya. Kalau ternyata dia ada di sebelah sini lebih ya. Oke, berikan suatu taksiran untuk salah satu akar yang dengan galat mutlak kurang dari 1/8. Oke, jadi eh oh atau gini aja, cari yang panjangnya 1/8. Terus kan limitnya panjang 1/4. eh Ya atau gini, gini jadi caranya adalah kalian udah 0 sama 1/4 gitu ya. Nah kan masalahnya di sini apa di sini gitu. Ya kalian cek lagi, persempit lagi si ininya ya si selangnya ya. Jadinya antara 0/4, sorry 0/8 sama 1/8 1/4. Dicek lagi di dua selang itu di apakah di 0/8 atau di 1/8 1/4 dengan cara kita lihat ini kan akar berarti mengapit 0 ya. Di 0 sama 1/8 dia positif harus harus salah satu positif atau negatif kan nilainya. Ya berarti kalau yang beda tanda berarti ya di sini atau di sini mana yang nilai fungsinya di 0 sama 1/8 positif atau negatif gitu ya. Ya oke kita kita praktikan aja ya biar lebih enak menjelaskannya. Oke, ada yang sudah mengerjakan kah? Begawan, kita lihat. Nomor berapa tadi? Berapa itu nomor berapa? Nomor 22 ya. Oke, 8. Hmm, 8, 22. Mulai di sini ya. Oke, 22 di sini cari akar fx dengan 0, f01, f-1 negatif, berarti di -1 sampai 0 ya. Tapi kan dia lebarnya enggak ini ya. Lebarnya dia tidak apa? Lebarnya dia tidak apa? Tidak 1/4. Jadi harus kita perkecil ya. Oke, kita ambil titik tengahnya ya, -1/2. Kita cek di -1/2, dapat dia negatif. Berarti yang diambil ini yang positif sama negatif, yang positif tadi di 0 ya. Ups. Berarti di 0 sama -1/2 ya. Karena di -1 tadi kan negatif. Kalau di 0 positif, berarti kita ambil di -1/2 sampai 0. Dia panjangnya masih setengah. Kita perkecil lagi, ambil lagi tengah-tengahnya ya. Ambil lagi tengah-tengahnya, jadinya di -1/4, -1/4 hasilnya positif. Nah, berarti yang diambil kita ambilnya yaitu yang 0,25 dengan 0 min 0,25 dengan -0,5 ya. Karena di -0,5 negatif, di -0,25 positif ya. Jadi diambil ini. Nah, cara ininya agar galah mutlaknya kurang dari 1/8, ya udah kita ambil lagi tengah-tengahnya di antara eh, 0,5 sama -0,25, yaitu ini apa? Berapa? -0,375 ya. Ya udah berarti tebak aja -0,75 gitu ya. Jadi kalau kita tebak dia galah apa si hampirannya itu di apa akarnya di -3,075 gitu ya. Kan ini -0,5 -0,25. Nah, kalian tebakannya ini hampirannya kalian ini gitu ya 0,375. Nah, kan akarnya akan ada di situ ya. Bisa akarnya di sini ya atau akarnya di sini.
Tapi kalau kalian nebaknya di tengah-tengah ini, kan jaraknya pasti kurang dari seperdelapan kan? Gitu. Ya. Karena kan ini lebarnya aja sudah seperdelapan. Ini lebarnya seperdelapan. Berarti kalau ada di sini atau di sini, jarak dengan min 0,375 itu akan kurang dari seperdelapan. Begitu maksudnya ya, segala tuh gitu. Jadi ya udah hampirannya gitu ya, taksirannya kita buat aja tengah-tengah antara min 0,5 sama min 0,25. Supaya nanti dimanapun si akarnya itu di antara min 0,5 sampai min 0,25 gitu ya yang aslinya, jarak dengan si taksirannya tadi akan kurang dari seperdelapan. Gitu ya kira-kira. Bagaimana? Apakah menjawab tadi maksud yang tadi itu pertanyaannya? Oh, terjawab, Bu. Oke. Silahkan ada pertanyaan atau komentar lagi untuk yang ini sebelum kita ke nomor yang lain. Bagaimana? Sudah ini? Oke, ada lagi request nomor berapa yang mau dibahas? Silahkan. Bu, yang grafik nomor 15 Mm-mm. itu eh dia kan ada yang di tengah-tengah titiknya bulat, terus grafik, Hmm. terus titiknya kosong kan. Tapi Mm-mm. kenapa kok tetap jawabannya itu nggak pakai kurung siku, tetap pakai kurung biasa? Kan Kan, di definisi continue, fungsi itu continue di interval kurung siku sampai kurung siku jika di ujung-ujung kurung sikunya itu continue kanan sama continue kiri doang, Bu. kan tengah-tengahnya harus continue tengah-tengah juga kan berdasarkan definisi. Dia itu continue di selang tutup AB kalau di interiornya juga continue. Ya selain ya, di A-nya continue kanan, di B continue kiri, di tengah-tengah harus continue. Di Ya. Nah, di tengah mana maksudnya? kayak misalkan kan di sini di kalau dia continue di A, B, nah dia tuh syaratnya adalah di A continue kanan, ya, Mm-mm. di B continue kiri, nah di Hmm. A, B continue. Ya, Nah, di min 2 kenapa min 2 nggak diambil? Karena di min 2 nggak continue. ya min 2 kan nggak continue, tapi yang Ah, nomor 2 itu kan continue kiri, continue kanan kan, Bu. yang mana? Yang Dua, dua. dua, Oke. dua Kalau itu kan misal, kalau ini kan masalahnya kesatuan, nggak cuma satu selang aja. Kalau oh selangnya cuma apa? Apa? Selangnya cuma 2 sampai 4, kita bisa tuliskan seperti ini. Dia di sini continue. Tapi ini kan kesatuan. oh Ya, si 2 oke tuh bukan ujung selang. Ya, oke gitu. oke, Bu. Ya, Ya makasih, Bu. ya. Ada lagi silahkan. Ada lagi? Silahkan. Mau nomor berapa lagi? 12, 13, 16 AB, 18, 19, 20A, 21 ya yang bro. Silahkan. Masih ada atau sudah oke baik-baik saja? 12 kita bahas. Coba ya. Kita mau tahu dia plus minusnya yang mana gitu ya. Oke, 12 punyanya Yasmita.
Oke. Oke, 13. 12. Oke, yang A negatif tahingga. Kenapa? Di sini negatif tahingga kan dua kanan ya. Dua kanan berarti nilainya 2, sekian dikurangi 3 dia negatif atasnya. Yang bawah hampir nol tapi positif. Jadi ya betul ya negatif tahingga. Yang B, yang atasnya oke mungkin lebih enak kalau oh enggak enggak apa-apa. Ya, oke. T kuadrat kan positif atas ya. Yang bawah itu dia kurang dari 4 kan. 4 minus berarti kurang dari 4. Dikuadratkan akan kurang dari 16 ya. Jadi dia bawahnya negatif. Jadi hasilnya minta hingga. Betul. Yang C, eh, pi dari kanan. Oke, kalau ya, kan kalau eh ketutup. Dia pi itu kan untuk kos ya. Untuk kos dia kan begini. Ini pi ya. Dia eh negatif ya. Negatif 1 eh negatif 1 berarti dia kalau dari kanan eh dia ini ya lebih besar dari -1 nilainya ya. Lebih besar dari -1. Ya dari kiri juga sebenarnya ya. Dia lebih besar dari -1 sebetulnya jadi eh dia -0,99 gitu ya. Jadi bawahnya positif ya. Bawahnya positif. Nah, atasnya positif. Positif bagi positif ya positif ya. Terus yang D ini sinus ya kalau sinus kan begini. Nol dari kanan berarti ini ya. Sinusnya itu 0 kalau 0 dari kanan dia akan negatif ya. Jadi yang bawahnya negatif ya. Terus atasnya 1 plus cos theta tadi dia positif ya. Jadi positif bagi negatif. Jadi dia hasilnya minta hingga ya. Seperti itu. Oke, ada komentar nomor 12? Ya ini dia tadi positif ya, bawahnya negatif gitu ya. Ini oke? Oke, ada lagi nomor yang lain? Kita masih ada waktu 21 menit. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, mau dibahas nomor berapa gitu. Ada yang mau dipilih? Bahas yang mana? Bu, punten nomor 21 bagian B. 21B. Edward. Mana? Kok ada?
21B ya. Oke. Ini ya 21A, ini 21B ya. Oh, panjang. Oke, nggak apa-apa sih dulu ya. Oke, pertanyaannya adalah eh limit X menuju 2 akar X plus 2 min B per X kuadrat min 4 sama dengan 8 disuruh nyari eh nilai A dan B-nya ya. Oke. Ini kalau disubstitusikan gitu ya, kalau 2 itu dia harus ya bawahnya kan 0 nih ya. Kalau disubstitusikan bawahnya 0. Nah, kalau supaya dia hasilnya 1/8 bukan tahingga, maka atasnya juga harus 0. Ya, karena kalau atasnya tidak 0, maka hasilnya tahingga atau min tahingga. Jadi di sini si atasnya limit yang pembilangnya haruslah 0 juga ya. Jadi bentar. Ini ya, oke. Difaktorkan. Oh, dikalikan dengan ini ya. Oke. Ini limitnya ditulis ya. Oke. Jadinya eh dia dikalikan jadinya X plus A min B kuadrat dikalikan dengan ini ya, sekawannya ya, untuk menghilangkan si akar. Ini jadi seperti ini ya. Kemudian, karena limit X menuju 2, maka harus memiliki akar 2. Bentar. Oke, masukin 2. Oh ya, oke. Ya, supaya, eh gimana ya ininya, karena limit ini 0/0 gitu ya. Fx ya itulah, ya tulislah itu ya dengan 0 ya harus berbentuk 0/0 gitu ya. Maka ya dia harus punya akar 2 si atasnya itu ya. Gitu. Supaya dia bisa difaktorkan ya. Jadi habis dibagi X min 2. Jadi bagi itu X plus A min B kuadrat bagi X min 2 1 X min 2 turun jadi itu apa itu 2 plus A min B kuadrat. Nah, ini harus habis ya. Karena ini udah nggak ada ininya ya, nggak ada X-nya, berarti ini harus 0 itu ya. Jadi di situ kita punya 2 plus A sama dengan B kuadrat. Gitu ya. Oke. Nah, hasilnya 1. Berarti X plus A min B kuadrat ini adalah sama dengan X min 2. Gitu ya. Ya, oke. Bolehlah jadi X plus A min B kuadrat adalah X min 2 ya. Jadi X plus A min B kuadrat ini adalah eh, ya, jadi kita punya A min B kuadratnya adalah eh, min 2 ya. Oh iya, oke. Dari sini juga udah kelihatan. Oke. Oke, dicoret. Dapatlah itu 1/X plus 2 kali itu sama dengan 1/8. Berarti eh ini ya, X plus 2 ya kali 8 berarti limit itu harus 8. Bentar, itu diapain? Bentar, ini diapain? Eh, dimasukin. X-nya 2 ya. Kalau dimasukin ini nggak usah lagi tulis ya limitnya ya. Jadi 4 kali 2 akar 2 plus A tambah B sama dengan 8. Jadinya ak- ini udah nggak usah pakai limit ya karena X-nya udah disubstitusi ya. Jadi akar 2A plus B sama dengan 2 itu bentar. 2 plus A-nya hmm? Oh, ini 2 plus 2 plus A ya. Oke. 2 plus A sama dengan B kuadrat ya. Jadi itu eh 2B
sama dengan 2. B-nya 1. Gitu ya. B-nya 1. Sebentar. Ya, B-nya 1. Udah dapat B-nya 1. Masukin ke 2 plus A ya. Jadi 2 plus A-nya 1. A-nya -1. Ya, seperti itu. Oke, di sini ada aturan bahwa B-nya harus positif nggak? Karena bisa jadi itu kan mutlak B ya. Akar B kuadrat itu. B-nya boleh negatif nggak nih? B-nya bisa aja negatif ya. B-nya bisa aja negatif. Eh, kalau B-nya bisa negatif ya, kan tidak ada aturan ya di situ. B-nya nggak harus positif. Jadi ini kan jadinya ini ya, mutlak B tambah B sama dengan 2. Ketika B-nya positif, tadi dapat ya, B-nya 1. Ketika B-nya negatif, gitu ya, maka ini akan menjadi min B plus B. Nah, dia akibatnya jadi begini ya. Jadi B-nya nggak boleh negatif ya. Jadi ya betul, B-nya harus 1 ya. Begitu. Ada pertanyaan untuk nomor 22B ini? 21B ya. 21B ini ada pertanyaan atau komentar? Bagaimana? Silahkan. Masih ada yang mau ditanyakan untuk yang nomor 21B? Sudah oke nih? Ada lagi? Nomor yang perlu dibahas? Silahkan. Bagaimana? Ada lagi? Mau udah aja? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Dibahas? Mumpung kita masih ada waktu. 11 menit lagi. Sudah? Sudah aja? Bagaimana? Ya udah, kalau gitu kita akhiri saja gitu ya. Cukup? Masih ada yang ditanyakan tidak? Tidak? Oke, kalau begitu kita tutup saja ya. Kita akhiri dulu tutorial kita hari ini ya. Terima kasih banyak. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Silahkan boleh bubar. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya.